Kita beralih ke Jawa Tengah. Identitas tersangka kasus tewasnya mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS berinisial GE saat mengikuti di Klatsar Menwa terungkap. Kedua tersangka berinisial NFM berusia 22 tahun yang merupakan warga Pati, Jawa Tengah. Dan satu lagi berinisial FPJ, 22 tahun warga Wonogiri, Jawa Tengah. Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan kedua tersangka melakukan penganiayaan terhadap GE secara berlebihan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Solo. Ada Fristin Intan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fristin. Halo rekan dia. Fristin, bagaimana informasi terkait penetapan tersangka? Ini bagaimana prosesnya? Berdasarkan apa saja? Baik, terima kasih Dea terkait dengan penerapan tersangka ataupun penentuan tersangka dari dua mahasiswa UNS yang terlibat dalam Diksar Menwa UNS pada 20 Oktober 2021 lalu. Memang sudah dilakukannya penyelidikan dari pihak Polresta Surakarta dengan bekerjasama dengan Polda Jatim untuk menggali dan menyelidiki bagaimana ataupun sebab akibat dari meninggalnya GE ini sendiri. Dan dari hasil penyelidikan ini pada Jumat kemarin, pada 5 November 2021 telah dinyatakannya dua tersangka, dan dari hasil itu juga sebelumnya dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka dari pukul 10 pagi hingga 11.35, dan dari hasil itu memang ditetapkannya dua tersangka ini menjadi tersangka, yaitu NFM 20 tahun warga Pati dan FPJ 20 tahun warga Wonogiri. Dan dari hasil itu sendiri, dari pihak kepolisian juga mengatakan bahwa keduanya adalah laki-laki dengan berstatus sebagai panitia Diksar Menwa UNS. Ya. Kristin, lalu bagaimana untuk proses penangkapan kedua tersangka ini? Di mana mereka ditangkap? Baik, dia terkait dengan penangkapan dari dua tersangka ini dilakukannya di area JPS ataupun tepatnya di dalam kampus saat masih melakukan kegiatan. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Surakarta AKP Johan Andika, dan dari hasil penangkapan ini dilakukan pada pukul 14.10 tepatnya di area dalam kampus sendiri. Memang dari keterangannya Kasat Reskrim Polresta Surakarta mengatakan bahwa dari kedua tersangka ini bersikap kooperatif dan langsung mau dibawa ke Mako Polresta Surakarta. Ya. Untuk informasi terkait jeratan hukum dan nasib pendidikan dua tersangka ini bagaimana Fristina, juga apakah ada tanggapan dari pihak Rektor UNS terkait permasalahan ini? Baik, terkait dengan hukum ataupun jeratan hukum yang dilayangkan kepada dua tersangka ini memang diancam dengan hukuman penjara 7 tahun dengan pasal dengan Undang-Undang KUHP 351, dan dari hasil itu sendiri nantinya masih ada proses lanjutan dari hasil penyelidikan nanti sampai penetapan hakim. Dan dari pihak UNS, Rektor UNS Profesor Jamal mengatakan bahwa nantinya untuk serangkaian ataupun masa kependidikan dari dua tersangka ini menunggu hasil dari pengadilan ataupun keputusan hakim nantinya apakah hasil dari bersalah atau tidaknya, karena pada dasarnya hari ini ataupun sama ini dari pihak universitas masih mengatakan bahwa adanya praduga tidak bersalah untuk kedua tersangka ini. Ya. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Fristin bersama Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak selengkapnya. Pukul 14.10 pasca penetapan tersangka dilakukan, tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap dua tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang terjadi selama pelaksanaan Diklat SAR Pragladi Patria ke-36 UNS, dan saat ini sedang dilakukan langkah-langkah penyidikan lebih lanjut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.